Selamat pagi anak-anak kelas 4 dari SD Tarakanita wilayah Jakarta. Berjumpa kembali dalam pembelajaran tematik tema 7 Indahnya Keragaman di Negeriku pada hari Senin 31 Januari 2022. Artinya anak-anak kalian sudah menyelesaikan pembelajaran di tema 6. Maka marilah anak-anak kita siapkan hati dan pikiran kita supaya nantinya ketika anak-anak belajar hari ini bisa berkonsentrasi dengan baik. Untuk kompetensi dasar yang akan anak-anak capai adalah di KD 3.2 mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Dan di KD 3.4 mengidentifikasi berbagai bentuk keragaman suku bangsa, sosial, budaya yang ada di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Maka tujuan pembelajaran yang nantinya akan anak-anak capai setelah belajar hari ini, yang pertama nantinya anak-anak mampu menjelaskan keragaman sosial dan juga keragaman ekonomi di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia. Selain itu, anak-anak juga nanti bisa mengidentifikasi bentuk keragaman suku bangsa di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, Ibu mau mengajak anak-anak untuk bernyanyi bersama-sama. Lagu ini tentang keragaman suku. Kita mulai ya. Suku bangsa Indonesia, inilah sebagiannya. Gayonias, Mandailing, Melayu, Laut, Mentawai, Minangkabau, di Sumatera. Jawa, Sunda, dan Betawi, Osing, Tengger, dan Baduy, itu suku Pulau Jawa. Sasak, Bima di NTB, Alor, Solor di NTT. Kalau Pulau Kalimantan, ada Dayak, juga Banjar. Kalau yang di Sulawesi ada suku Toli-Toli, Toraja, serta Kulawi. Kita pindah ke Maluku, sukunya bernama Aru. Talaut dan Waliabu. Kalau di Papua ada Asmat, Biak, dan Mamika. Nah, kita bisa lihat kan anak-anak bahwa dari lagu tersebut terlihat bahwa Indonesia memiliki banyak keragaman. Selain itu, dari peta yang Ibu sajikan, terlihat juga bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan. Indonesia juga memiliki 34 provinsi. Maka, seperti yang Ibu sampaikan tadi, dapat kita simpulkan juga bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman. Apa saja sih macam-macam keragamannya itu? Ada keragaman suku bangsa, keragaman sosial, keragaman ekonomi, keragaman agama, keragaman upacara adat, keragaman kesenian dan rumah adat, keragaman bahasa, keragaman senjata dan pakaian tradisional,
keragaman makanan khas. Hari ini yang akan kita pelajari adalah keragaman suku bangsa, keragaman sosial, dan juga keragaman ekonomi. Kita mulai ya anak-anak dari yang pertama dulu, keragaman suku bangsa. Apa sih suku bangsa itu? Suku bangsa adalah golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan juga identitas akan kekayaan kebudayaannya. Nah, kita lihat ya anak-anak keragaman suku bangsa dari berbagai pulau di Indonesia. Yang pertama ada dari Pulau Sumatera. Beberapa sukunya yang ada di Pulau Sumatera ada Aceh, Gayo, Alas, Batak, Nias, Melayu, Talang Mamak, Minangkabau, Anak Dalam, Kubu, Lampung, Rejang, Enggano, Pasemah, dan Palembang. Kemudian di Pulau Jawa, beberapa sukunya ada suku Jawa, Sunda, Betawi, Baduy, Madura, dan Tengger. Di Pulau Bali dan Nusa Tenggara, suku bangsanya ada Baliaga, Nyamaselam, Bayan, Dompu, Sasak, Bima, Sumbawa, Alor, Ende, Tetun, Rote, dan Manggarai. Di Pulau Kalimantan, ada suku bangsa Tidung, Melayu, Dayak, Dayak Bangkumpai, Banjar, dan Kutai. Di Pulau Sulawesi, suku bangsanya ada Bugis, Makassar, Toraja, Mandar, Mekongga, Tolaki, Buton, Muna, Lanang, Tomini, Gorontalo, Ampana, Bolaang, Mongondo, Minahasa, Sangir, dan Sangihe Talaut. Di Pulau Maluku, suku bangsanya ada Ambon dan Seram. Dan yang terakhir di Pulau Papua, suku bangsanya ada Asmat, Dani, dan Biak. Selanjutnya, keragaman yang kedua yaitu keragaman sosial. Nah, keragaman sosial ini anak-anak identik dengan tempat tinggal. Penduduk yang ada di Indonesia ini tentunya tinggal di berbagai wilayah. Ada yang tinggal di daerah dataran rendah, ada yang dataran tinggi maupun di pantai. Maka, dari adanya perbedaan wilayah ini, setiap penduduk Indonesia memiliki keragaman sosial yang berbeda-beda. Keragaman selanjutnya ada keragaman ekonomi. Apa sih keragaman ekonomi itu? Keragaman ekonomi adalah perbedaan tingkat ekonomi pada suatu masyarakat. Coba kalian lihat anak-anak, keragaman ekonomi ini dapat terlihat dari keragaman pekerjaan. Setiap pekerjaan kan punya perannya masing-masing, maka kita diajak untuk menghargai setiap pekerjaan itu. Kemudian, untuk keragaman ekonomi dapat terjadi karena adanya kemampuan manusia yang berbeda-beda dalam mengelola produksi dan konsumsi sumber daya alam. Perbedaan itulah anak-anak yang membuat penghasilan di Indonesia ini bisa berbeda-beda. Nah, sumber daya alam yang ada di bumi diciptakan oleh Tuhan tentunya untuk dimanfaatkan oleh kita. Maka, pemanfaatan itulah yang digunakan untuk kelangsungan hidup maupun kesejahteraan umat manusia. Nah, coba anak-anak lihat pada gambar yang Ibu sajikan. Di sana ada berbagai profesi anak-anak ya. Ada polisi, petani, ada juga nelayan, ada banyak. Dan tentunya di gambar itu juga ada sumber daya alam, ada makanan dan juga ada lauk pauk anak-anak. Nah, itu adalah termasuk sumber daya alam yang diolah oleh manusia. Tentunya itu diolah melalui proses produksi yang menghasilkan barang, kemudian dijual ke konsumen. Proses pengolahan sumber daya alam sampai pemakaian di tangan konsumen dinamakan dengan kegiatan ekonomi. Berarti, pengertian dari kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, ini anak-anak perlu
Ingat ya bahwa setiap kegiatan ekonomi pastinya memiliki atau melibatkan 3 kegiatan. Dan 3 kegiatan ini pastinya berurutan anak-anak, dimulai dari kegiatan produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Untuk kegiatan produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Untuk pelaku yang melakukan kegiatan produksi ini disebut produsen. Nah, coba anak-anak bisa sebutkan nggak pekerjaan atau kegiatan yang termaksud kegiatan produksi apa saja? Ya, benar. Penjahit baju, oke. Pembuat cenderamata, oke. Kita lanjut ke kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Pelaku yang melakukan kegiatan distribusi disebut dengan distributor. Nah, coba anak-anak sebutkan kegiatan distribusi yang sudah pernah kalian temui. Ya, pedagang, betul. Apalagi anak-anak? Pengantar barang, ya betul. Ojek online, ya, itu adalah contoh dari pelaku kegiatan distribusi. Selanjutnya, di kegiatan yang terakhir nih, kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau memakai barang maupun jasa. Pelaku yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Nah, coba kalian bisa gak sebutkan siapa sih yang termaksud pelaku dari kegiatan konsumsi? Ya, benar, kita ya anak-anak ya. Kita semua manusia itu adalah termaksud pelaku atau yang melakukan kegiatan konsumsi. Kita menggunakan atau memakai barang yang sudah jadi. Misalnya, memakai baju, memakan ayam goreng, atau memakai laptop. Nah, itu semua kita gunakan atau kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lanjut ya anak-anak. Di sini terdapat macam-macam kegiatan ekonomi. Ada dari bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, pertambangan, perindustrian, perdagangan, dan juga pariwisata. Jadi dari gambar ini atau dari macam-macam kegiatan ekonomi ini bisa kita lihat kan anak-anak bahwa terdapat juga nih keragaman sosial. Misalnya di bidang pariwisata, artinya itu ada di wilayah pantai. Kegiatan-kegiatan ekonomi ini tentunya bisa kita lihat di berbagai wilayah. Contoh alur kegiatan ekonomi. Di sini kita lihat ya anak-anak bahwa ada beberapa perempuan yang sedang membuat cenderamata. Nah, mereka disebut sebagai produsen. Maka, karena mereka disebut sebagai produsen, kegiatan yang sedang mereka lakukan adalah kegiatan produksi. Selanjutnya, setelah cenderamata yang mereka buat itu sudah selesai, sudah jadi, mereka distribusikanlah ke pedagang. Maka, di sini pedagang akan menjual cenderamata kepada kita atau kepada pembeli. Kegiatan ini disebut dengan kegiatan distribusi. Kemudian, ketika cenderamata misalnya berupa gelang, sudah kita beli anak-anak, pastinya kita akan gunakan, kita akan pakai di tangan kita. Nah, ketika kita sudah memakai gelang tersebut atau cenderamata tersebut, maka anak-anak disebut sebagai pelaku dari kegiatan konsumsi. Ibu punya biodata singkat. Di sini anak-anak bisa mengisi nama lengkap, nama panggilan, alamat rumah, provinsi, suku bangsa, kalian tinggalnya di wilayah mana, lalu kegiatan ekonomi di wilayah tempat tinggal kalian apa. Nah, kalian isi titik-titik ini berdasarkan yang kalian alami. Dari pembelajaran hari ini anak-anak, kita juga berefleksi anak-anak ya. Ibu punya beberapa pertanyaan untuk refleksi pembelajaran kita. Yang pertama, dari nilai tanggung jawab di dalam kehidupan.
Sudahkah aku menjalankan tanggung jawab sebagai peserta didik dengan benar? Dan dari nilai community dalam kehidupan, sudahkah aku hidup saling menghargai perbedaan sebagai saudara dalam satu komunitas di sekolah? Selain kita mendapatkan pengetahuan, kita juga mendapatkan nilai sikap ya anak-anak ya. Karena anak-anak adalah anak-anak Tarakanita yang cerdas berintegritas. Oke, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, marilah anak-anak kita bernyanyi bersama-sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Pasti anak-anak sudah tahu kan lagu ini? Kita nyanyi bersama-sama ya. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan sangat baik. Marilah kita tutup pembelajaran kita dengan salam kebanggaan kita. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat Tarakanita, yes!